assalamualaikum, welcome back to my channel. Selamat hari pemulaan dan juga semoga kita dilancarkan rezekinya, sehat-sehat selalu. Yang masih bekerja semoga dimudahkan urusannya, mencari nafkah buat anak-anaknya, istrinya, ibu bapaknya, apapun itu. Maju jaya terus. So guys, macam yang kita tahu, walaupun cerita pasal bola di antara Argentina dan juga Indonesia sudah selesai, tapi perbincangan tentang stadium ini masih dikatakan, masih diperbincangkan lagi. Dan macam kita tahu, untuk game sebelumnya menentang juara dunia Argentina, GBK dijadikan pilihan untuk tempat bermain. Kenapa tidak JIS ataupun Jakarta International Stadium ini mesti ada nih. Dan sekarang dia dibandingkan dengan stadium yang ada di Eropa. Halo! Walaupun JIS nih dia menyediakan lebih 80.000 tempat duduk ataupun seat untuk para supporter, tetap ada permasalahannya. Ada nih salah satu video daripada channel Good Stadium. Benarkah parkir stadium Eropa sulit seperti JIS? Geniusnya sistem parkir stadium Eropa, dia dibanding-banding dengan stadium yang ada di Eropa. Aku tengoklah apa ceritanya guys. Anyway, dapat lama-lama lah. Let's go to the video. Jakarta International Stadium tengah menjadi sorotan banyak pihak. Lantaran stadion ini tak banyak digunakan setelah 1 tahun diresmikan. Masih baru ya? Ada beberapa faktor yang dituding menyebabkan JIS masih menganggur hingga saat ini. Faktor-faktor itu pun sudah kita bahas satu persatu di video sebelumnya. Bagi kalian yang belum menonton, silahkan klik videonya di kolom deskripsi. Tapi sayang, jarang dipakai. Salah satu faktor yang paling banyak dituding menjadi penyebab jarang digunakannya stadion JIS adalah karena JIS tak memiliki lahan parkir yang memadai. Di kawasan JIS hanya menyediakan parkir untuk 1.200 kendaraan pribadi dan 76 bus. Sikit. Ini sangat jomplang jika dibandingkan dengan kapasitas JIS yang mencapai 82.000 penonton. Selain itu, ditambah lokasi JIS yang berada di tengah permukiman yang cukup padat, membuat minimnya kantong-kantong parkir di sekitar JIS. Di tengah-tengah bandar ya guys. Akan menyulitkan para penonton yang menggunakan kendaraan pribadi. Pemprov DKI pun berdalih bahwa JIS memang sengaja didesain minim lahan parkir. Karena ide awal dibangunnya JIS ingin mengintegrasikan transportasi umum dengan stadion. Konsep ini mirip dengan konsep stadion-stadion di luar negeri, khususnya di Eropa, yang memang kebanyakan stadion di Eropa telah terkoneksi dengan transportasi massal. Permudahkan lah ya begitu. Namun pertanyaannya, benarkah stadion di Eropa minim lahan parkir seperti JIS? Dan apa perbedaan stadion Eropa dengan stadion JIS? Mari kita temukan jawabannya di video kali ini. Sayang ya, baru 1 tahun tapi tidak dipakai untuk game. Untuk mendapatkan perbandingannya sebanding, mari kita ambil contoh stadion-stadion Eropa yang memiliki kapasitas 75.000 ke atas, yaitu Stadion Santiago Bernabeu, Allianz Arena, dan Wembley Stadium. Yang pertama, kita ke Allianz Arena di kota Munchen, Jerman. Stadion ini berkapasitas 75.000 penonton. Allianz Arena terletak agak jauh dari pusat kota Munchen. Jadi lahan di sekitar stadion pun cukup luas untuk dikembangkan. Stadion yang dibangun pada tahun 2002 ini nampaknya didesain dengan sangat matang. Hal itu terlihat dari lahan parkir di Allianz Arena yang menyatu dengan akses pejalan kaki menuju stadion. Masalah parkir ya guys, yang bikin JIS ini tidak digunakan. Lahan parkir di stadion ini memiliki 4 lantai bertingkat yang dapat menampung hampir 10.000 kendaraan pribadi. Walaupun berukuran super besar, dari kejauhan lahan parkir ini bahkan hampir tak terlihat. Lahan parkir ini terhubung dengan jalan-jalan utama yang persis berada di samping stadion. Jadi pengguna dari jalan raya bisa dengan mudah masuk ke area parkir. Tidak sesak ya. Ditambah, di luar stadion terdapat lahan parkir khusus bus dan tambahan gedung parkir yang dapat memuat 900 kendaraan. Dan selain memiliki lahan parkir yang luas, tak jauh dari Allianz Arena juga terdapat stasiun kereta bawah tanah. Pengguna yang malas menggunakan kendaraan pribadi pun dapat menggunakan layanan kereta ini. Hal ini pun membuat para pengunjung dimanjakan dengan fasilitas dan akses transportasi di Allianz Arena yang sangat memadai.
Allianz. Tapi dia punya stadium, boy. Yang kedua, Stadion Santiago Bernabeu di Madrid, negara Spanyol. Ih, sempit ya. Stadion ini Padat berkapasitas begitu. sekitar 83.000 penonton. Jika dilihat berdasarkan lokasinya, stadion ini berada di tengah kota Madrid, yang di sekitarnya terdapat permukiman kota dan pusat bisnis yang cukup padat. Jadi stadion ini bahkan hampir tak memiliki lahan parkir. Jarak stadion dengan jalan raya pun hanya dibatasi dengan jalur pejalan kaki. Namun, jangan lupa kota Madrid merupakan kota yang paling terkonsep di dunia. Stadion Santiago Bernabeu pun tak perlu menyediakan parkir di samping stadion. Guys, tapi Karena di sekitar stadion ada yang masih saya ingat ya waktu game pemilihan dia pemilihan stadium di antara game Argentina dengan Indonesia. Memang berbelah bagi ya untuk memilih JIS ataupun JBK. Ternyata JBK lebih banyak pilihannya. terdapat beberapa lahan parkir bawah tanah yang disewakan secara umum. Dan jika lahan parkir penuh, terdapat lahan parkir vertikal yang disewakan oleh pihak swasta di sekitar stadion. Namun para pengunjung stadion ini pun kebanyakan lebih suka menggunakan transportasi umum ketika ke stadion. Hal ini karena pilihan transportasi di sini sangat beragam, mulai dari shuttle bus, kereta, dan kereta bawah tanah atau dikenal dengan Metro de Madrid, yang merupakan sistem angkutan massal cepat terbesar di dunia. Tercepat di dunia. Wow. Kemudian kita berpindah ke Stadion Wembley di London, Inggris. Stadion yang terkenal dengan tiang cincin melingkar di atas stadion itu berkapasitas sekitar 90.000 penonton. Dengan kapasitas yang sebesar ini, ternyata Wembley tak dilengkapi dengan lahan parkir yang sepadan. Di sekitar stadion Kecil juga ya. hanya dapat ditemui beberapa gedung-gedung parkir berbayar. Jika ditotal, setidaknya lahan parkir di sini hanya bisa menampung 3.000 kendaraan. Tentunya tarif parkir di sini tidaklah murah. Pengguna kendaraan harus membayar 2 euro per jamnya, atau sekitar Rp32.000. Dengan sedikitnya lahan parkir dan tarif parkir yang mahal, maka menuntut masyarakat London untuk menggunakan transportasi massal yang telah tersedia. Ternyata Tentunya, sulit ya. London telah memiliki sebuah sistem transportasi massal yang dikenal dengan London Underground. Sistem transportasi ini telah menjangkau seluruh kota London. Jadi walaupun Wembley tak memiliki banyak lahan parkir, pengunjung stadion dapat menggunakan transportasi massal yang menawarkan layanan lebih cepat dan murah. Banyak yang permasalahan. Begitu guys. Nah, itu dia 3 contoh stadion di Eropa yang katanya menjadi inspirasi Jakarta International Stadium. Ketiga stadion di Eropa itu menunjukkan bahwa stadion modern tak harus memiliki lahan parkir yang luas, tapi harus terintegrasi dengan transportasi massal. Karena bagaimanapun, stadion adalah tempat berkumpulnya ribuan orang, maka akan sangat chaos jika hanya diakses menggunakan kendaraan pribadi saja. Sayang ya, konsep JIS patut diapresiasi dengan meminimalkan lahan parkir. Ini akan memaksa masyarakat untuk mengubah kebiasaan mereka dari menggunakan kendaraan pribadi ke transportasi massal. Untuk saat ini memang transportasi massal di JIS masih belum sebagus stadion-stadion di Eropa tadi. Namun kedepannya, diharapkan Pemprov DKI dapat mempercepat integrasi JIS dengan transportasi massal di Jakarta, seperti KRL komuter dan Transjakarta. Kampung Bayam nantinya tak akan ragu berkunjung ke Stadion Jakarta International Stadium. Ternyata sulit sekali guys ya. So guys, tadi perbandingannya di antara stadium-stadium di Eropa dengan stadium di Jakarta, yaitu JIS yang dikatakan sangat merugikan gara-gara masalah parkir. Tapi kalau kita tengok ya, kalau masalahnya diselesaikan dengan cepat, aku rasa JBK itu merupakan pilihan kedua dan JIS merupakan pilihan pertama untuk setiap game yang akan datang. Aku rasa lah ya. Ini guys, terima kasih yang tengok video ini, yang support juga terima kasih banyak. Kalau dari sekian kita jumpa di next video macam biasa lah ya. Assalamualaikum, thank you and I love you. Bye.